Yang paling sial yang disalahkan Pak Harto, padahal beliau udah wafat, betul nggak? Ini semua salah Pak Harto. Kepala tok kau lah. Kau yang masih hidup, Pak Harto kau salahkan. Kita udah sepakat negara ini berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1940. Pancasila nggak begitu. Itu kapitalis namanya, bukan Pancasila. Harus dikoreksi, betul? Betul? Berat, nggak bisa, karena Omnibus Law ini yang sekarang kita tantang ini, kita tentang ini, itu meneruskan persoalan itu. Enggak gawat. Dalam Undang-Undang Dasar 45, air, ini bumi, air dan segala isinya dikuasai oleh negara dan dipergunakan seluas-luasnya untuk kepentingan rakyatnya. Itu pasal 33 Undang-Undang Dasar 45. Bumi dikuasai negara, air dikuasai negara, segala isinya tambang-tambang dikuasai negara, digunakan untuk rakyat. Ini air apa ini? Siapa yang kuasa nih? Le minerale apa ini? Le mineral, bacanya pun hajab awak. Le minerale. Apa? Menguasai air aja nggak bisa negara ini. Apalah salahnya negara bikin pabrik air, bikin mereknya Air Pancasila. Banyak duitnya, kaya negara, betul nggak? Ini siapa dikayakan ini? Aqua, Minerale, Fit, entah apa-apalah macam. Negara udah 75 tahun merdeka, bikin air aja nggak bisa kan? Astagfirullah. Mau ku bilang goblok, tersinggung ya kan? Tapi memang goblok kan? Yang paling sial yang disalahkan Pak Harto, padahal beliau udah wafat, betul nggak? Ini semua salah Pak Harto. Kepala tok kau lah. Kadang-kadang Pak Harto telah menandatangani undang-undang penanaman modal asing. Pembohong kau, yang menandatangani undang-undang penanaman modal asing Januari 1967 adalah Presiden Soekarno, bukan Pak Harto. Penipu kau. Cabut kumis kau nanti baru kau tahu. Pengecut ini. Ciri-ciri PKI itu nggak gentleman, betul? Yang datangani Soekarno kok dibilang Pak Harto. Turun nggak mau, nyalahkan orang. Apa ciri-ciri orang kurus begitu semua itu? Aku nggak kurus, aku tegap aku. Udah. Tapi kalau Imam Mahdi turun dalam tahun 2024 ini, kemungkinan saya yakin tentang itu Imam Mahdi, Muhammad bin Abdullah. Sebab beberapa guru saya sudah jumpa dengan Imam Mahdi itu. Masih kecil waktu itu. Masih umur 11 tahun. Jangan ngapir-ngapirkan orang. Yang berhak mengkapirkan orang hanya Allah. Ya, ente ngaji di mana, cebong? Qul ya ayyuhal kafirun. Qul itu perintah, fi'il amar. Katakanlah hei orang Islam semuanya. Kafir itu asal kata kafaro yo kafiru kufron. Nggak ngerti ngomong. Islam semuanya. Kafir itu asal kata kafaro yo kafiru kufron. Nggak ngerti ngomong. Ada satu pasal yang saya mengajukan membaca ini. Itu pasal berapa Pak Ustaz? Saya tidak bisa tunjukkan, tapi saya sudah baca. Tolong tunjukkan kepada kami. Kalau pasal tersebut gini kira-kira. Setiap remaja dan saya kira nggak ada yang mau melakukan hubungan seksual itu, saya kira nggak ada. Negara menyediakan alat kontrasepsi. Nggak ada itu. Pasal itu nggak ada. Itu yang saya terkejut sekali waktu itu. Nah, itu pasal itu tidak ada, Ustaz. Jadi oleh karena itu, Pak Ustaz, tolong dicermati, diteliti, ya. Nggak ada di dalam pasal ini negara menyediakan kontrasepsi, nggak ada, ya. Nah, kita harus betul-betul mencermati secara teliti. Undang-undang penghapusan kekerasan seksual ini adalah sebagai upaya kita untuk melindungi perempuan, anak, dan kelompok disabilitas. Dan kita bikin kontroversi, ya, bahwa ada masukan silakan, masih sangat terbuka untuk memberikan masukan mana yang terbaik. Dan saya di sini mencabut ini kan ternyata ini
usulan DPR bukan usulan pemerintah. Iya, itu disampaikan apa namanya Dan prosesnya sudah berjalan ya. Kira-kira kapan akan selesai? ya kita 1 minggu ini Majelis Ulama Indonesia berduka cita karena pemerintah telah mengajukan rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual. Rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual disingkat RUU P/KS. Dibacanya RUU PKS. Bukan Partai Keadilan Sejahtera, tapi penghapusan kekerasan seksual. Majelis Ulama sikapnya tegas. Kita sudah sidang kemarin menolak. Karena isi pasal-pasalnya mengerikan. Ada satu pasal yang sangat membuat saya menangis di rumah. Pelajar dan mahasiswa dan pemuda yang belum nikah, yang ingin melakukan hubungan seksual, maka pemerintah mesti menyediakan alat kontrasepsi untuk mereka. Anak-anak muda yang belum nikah kepingin berzina, pemerintah mesti menyediakan kondomnya supaya jangan hamil di luar nikah. Kalau ini disahkan berarti pemerintah telah mengesahkan perzinahan, bahkan menyediakan kondom dan alat kontrasepsi bagi orang-orang yang mau berzina. Sialnya nanti mahasiswa-mahasiswi goncengan mau berzina, belok ke puskesmas, minta kondom sekotak. Untuk apa? Mau main dulu kami. Suster gak ngasih, susternya dituntut, bisa masuk penjara karena melanggar undang-undang. Ini negara sudah gila. Yang membuat saya sedih, kok pemerintah tega mengajukan rancangan undang-undang serusak ini. Kalau nanti anak-anak Indonesia berzina, kan yang rugi negara juga. Betul? Mohon izin sebentar Pak. Mikir. Ternyata pasal itu tidak ada. Maka dengan besar hati saya sudah menuliskan di Twitter saya setelah bertemu dengan Wakil Komisi 8 DPR RI, Bapak Aceh Sazali, dan saya dengan besar hati menuliskan di Twitter saya minta maaf kepada pemerintah karena ini memang satu kesalahan yang mesti saya lakukan untuk atas permintaan maafnya. Dan saya minta maaf kepada pemerintah karena pemerintah tidak mengajukan RUU ini. RUU ini ternyata diajukan atas inisiatif DPR RI. Mohon izin sebentar Pak. Mikir.